Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. Kita akan kembali bahas analisa secara teknikal di XAUUSD atau di gold ya. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily. Nah, di daily hari Senin kemarin sebenarnya ada pergerakan cukup masif ya. Jadi pergerakan bullish dan buyer dan seller ini sebenarnya bisa saya bilang sama-sama seimbang ya. Setelah hari Jumat kemarin ada candle pin bar kemarin bullish ya untuk body candlenya. Tapi di sini kita lihat di candle daily-nya ini ada long leads ya. Jadi ada ekor panjang di sisi bawah, kemudian di sisi atas juga panjang tapi lebih panjang yang dari sisi bawahnya. Jadi nampak jelas adanya sebuah buyer yang sebenarnya juga cukup masih kuat ya. Jadi semalam all time high lagi ya, mencapai level tertingginya itu di 2830.59. Itu menjadi all time high terbaru ya. Sorry ya. Nah, kita akan coba pindahkan ya untuk batas atas breakout di sini. Kemarin sudah berhasil membreak ya dari candle di hari Jumat, dan sekarang all time high-nya itu menjadi previous daily high. Kita hapus saja biar nggak tumpuk double. Kemudian di previous daily low-nya di angka 2772.28 itu menjadi batas breakout di bawah ya. Seandainya ini turun maka akan ada koreksi. Tapi gini, all time high yang berturut-turut ini bagaimana ya saya bilang, saya agak susah untuk masuk ya. Karena kalau kita menggunakan metode Smart Money Concept ini, ngebuy pun juga nggak dapat gitu ya. Justru di time frame yang lebih kecil kemarin saya dapat konfirmasi entry untuk sell. Nah, ternyata tidak berhasil ya. Nanti kita coba lihat bagaimana struktur itu ya. Ya mungkin ada psikologis lebih dominan secara mental ya, atau lebih dominan mempengaruhi ya. Jadi ada all time high kita shorting atau nge-sell, itu sebenarnya juga merugikan. Akhirnya membenarkan atau berusaha mencari pembenaran analisa ketika kita nge-sell di all time high ini. Karena di struktur ya, coba kita pindahkan ke time frame di 4 jam ya. Nah, ini di 4 jamnya sih memang masih bullish ya. Di 4 jam masih bullish. Nah, coba kita lihat di cek. Kalau kita menggunakan smart money itu mungkin hanya beberapa entryan yang dapat ya di sini dengan struktur valid. Nah, ini jadi rata-rata ya. Rata-rata itu untuk di struktur yang terakhir ini, jadi dia itu hanya ambil inducement kemudian bikin boss. Inducement ini kan inducement juga nih. Ini inducement kemudian bikin boss. Inducement kemudian bikin boss. Jadi area penting atau POI untuk kita buy limit itu nggak pernah tersentuh ya. Terus saya melihat, saya teringat bahwa saya dulu juga memang belajar metode yang lain ya, kayak price action kemudian support and resistance. Ternyata untuk kondisi bullish yang impulsif itu cukup relevan ya teman-teman. Jadi sebenarnya tidak harus pakem menggunakan smart money ketika yaitu dia ketika kita bukan fanatik ya, kita sudah punya trading rule sendiri, sudah punya backtest, akan tapi tidak berhasil untuk entry, bukan masalah gagal ya. Jadi kadang-kadang kita itu nggak dapat entryannya. Bahkan kemarin ketika saya nge-buy pun, ketika ada konfirmasi engulfing di time frame M5 itu juga nggak dapat. Itu menandakan bahwasanya harga ini cukup impulsif kenaikannya. Nah, ini terbukti ada trade in setup ya. Ini masih kuat naiknya. Yang terakhir di H4 itu menciptakan break of structure. Nah, ini pullback di sini itu menjadi inducement. Coba kalau kita ukur ya menggunakan Fibonacci. Ini cukup menjadi keresahan saya juga sih.
Jadi apakah kondisi-kondisi tertentu kita akan mencoba menyesuaikan ya. Jadi bukan bakunya dalam arti sebentar. Kita harus berusaha mencari penyesuaian. Nah, kalau di sini coba lihat, ketika ada break of structure, sinyalnya kan buy. Nah, di sini kita ada inducement. Saya memang terbiasa untuk counter trend ya, ketika ada inducement saya turunkan time frame untuk counter trend menuju level POI. Dan terlihat di sini belum sampai area diskon, bahkan buy zone-nya juga nggak kesentuh. Ini kan ada demand order block. Dia respect di 50% atau 0,5 di Fibo 0,5 atau di equilibriumnya, dia kemudian lanjut naik lagi. Dan ini kalau kita perhatikan ya, harga-harga terakhir itu ini ada support and resistance ya, resistance become support ya, ini kan sebuah area ya, dia respect. Kemudian yang terakhir juga di sini juga ini kan sebuah resistance tadinya, ini kemudian di respect menjadi area support. Kemudian mana lagi di sini juga. Jadi area ini selalu menjadi area entry di harga-harga terkini ya. Ini juga. Jadi saya mulai berpikir ya, pada kondisi tertentu ya kita harus coba menyesuaikan diri gitu ya, karena menggunakan metode smart money ini di kondisi yang seperti ini, bullishnya kompresi nggak habis-habis, itu sulit gitu loh. Ketika saya entry di sini ya, saya naruh stop lossnya kan selalu di bawah low-nya, itu nggak worth it untuk risk to reward. Jadi saya selalu di angka sakralnya atau Fibo 786 atau 79 lah paling enggak, atau 612, itu pun juga nggak kena, selalu di area 50%, kemudian dia respect. Ini ada beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini juga ini masih oke lah, ini masih kena SMC nya ya. Bahkan di time frame kecil pun juga ini ya ini salah satu PR ya. Jadi kondisi yang bullish seperti ini agak sulit untuk menggunakan metode smart money ya. Malah munculnya itu di smart money di time frame yang kecil malah justru counter trend kalau akhirnya kita lihat ya. Ya terus bagaimana Bang untuk selanjutnya? Ya kalau menggunakan smart money saya belum bisa entry nih. Saya nggak nge-entry kemarin. Coba kita turunkan di M5 ya. Nah, di M5. Nah, ketika harga di sini, ini kan bos ya. Ini bos, kemudian di atas juga ada break of structure, kemudian dia cok, kemudian dia bikin break of structure lagi. Nah, ini menjadi struktur koreksi. Mungkin seperti itu ya akhirnya. Saya entry kemarin kena di sini, kemudian di sini di H1. H1 kan juga change of character di sini ya. Tapi memang terus terang di sini tidak ada point of interest yang bagus. Jadi tidak ada order block yang diikuti dengan imbalance yang masih fresh ya. Ini semua supply-nya sudah termitigasi sebenarnya, tapi ya resiko kecil ya. Artinya tidak menghabiskan equity gitu ya. Dan ini harga kuat ke atas break, dan di sini tadi saya sudah sampaikan di sini ada resistance become support, kemudian dia respect. Ya mungkin belum ini ya, belum rezeki ya, artinya belum bisa entry terus gitu. Nanti kita coba sesuaikan untuk analisanya, apakah ada opportunity untuk entry. Coba di sini ada demand nggak kena terus. Cuma di sini aja kemarin itu, tapi di sini sebenarnya counter trend ya. Tapi gini ya, setelah saya coba putar ulang ke belakang. Ketika di sini ada engulfing, dia rally. Kemudian di sini, ketika ada engulfing, dia rally nggak retrace. Di sini ada break ya, Fibo Musang, dia retrace hanya di sini. Oke, ini masih pakai Fibo Musang masih oke. Terus di sini, ini nggak sampai order block, dia selalu meninggalkan gap. Ini artinya apa? Memang tren dari emas ini bullish banget ya, masih sangat bullish ya. Jadi kita sadar kalau kita nge-sell berarti itu counter trend ya. Kalau misalkan kita coba nyari pucuk ya, kalau dapat ya, kalau nggak dapat kan selalu kena stop loss gitu ya. Jadi untuk saat ini saya akan belum akan open posisi untuk di emas. Saya masih kemarin malah dapat profit di BTC ya. Artinya all time high ini sebelah kirinya itu nggak ada
historinya. Jadi nggak ada supply-nya, nggak ada apa ya, sebelah kiri itu nggak ada data yang kita bisa jadi acuan gitu untuk entry. Jadi mau nge-sell nggak ada konfirmasi di sini. Ya kemarin ada sih, cuman ya gagal. Kita mau nge-buy pun ya di sini juga saya juga nggak berani nge-buy di sini terus terang. Karena apa? Ini nggak ada inducement, belum. Dan nggak tahu apakah masih kuat ya. Mengingat untuk beberapa hari ke depan, hari ini dan besok-besoknya terus itu newsnya selalu high impact. Jadi kita mesti waspada. Ya kalau memang sangat berisiko ya nggak usah trading di minggu ini juga nggak apa-apa. Tapi ya kita coba cari peluang, kalau memang ada konfirmasi kita akan entry di 4 jam. Di 4 jam kemarin posisi ada setup ya, sebenarnya ada Wibu Musang tapi gagal. Jadi ini ada dominant break, ada bearish engulfing, kemudian dimakan, ternyata malah justru dimakan sama 3 candle bullish. Ini 3 inside up di H1, di M15. Nah di M5 ya, M5 saya ada setup di sini sebenarnya ya. Di sini saya ada ada pending order tapi nggak dijemput, ditinggal aja. Niatnya kita nge-buy untuk area retracement, target di sini-sini aja ya. Lumayan sebenarnya, ini hampir 300 pips, cuman nggak dapat entry. Yang kita lihat dia setelah impulsif dia respect di fair value gap. Ini menggunakan, ini cocok ya dengan, kalau ini pakainya ICT sih. Kalau seperti ini pakai ICT, kemudian dikonfirmasi dengan candlestick pattern yang ini, mana kalau secara Wibu Musang ini menjadi sebuah setup dominant break. Dominant break ini sebentar di M5 ya. Kalau Wibu Musang itu saya sebenarnya sering digunakan di H1. Nah ini retrace di 764 dan di sini TP fullnya itu di 2801. Kalau kita cek di H1, nah di sini H1 saya kemarin ada sempat nge-buy tapi nggak maksimal. Di area sini saya sudah close ya, karena saya melihat adanya change of character di H1 gitu. Ini kalau kita lihat ada dominant break juga nih. Ini pun juga nggak retrace ya, ini pun juga nggak retrace. Lumayan sebenarnya kalau kita entry di situ. Saya entry retrace nggak dapat, hampir 400 ya. Ya kita akan selalu terus belajar ya, namanya metode itu menyesuaikan pada zamannya. Kalau kondisi uptrend seperti ini ya, untuk sementara kalau kita nge-buy menggunakan smart money concept nggak dapat ya, sementara kita menggunakan metode yang lain gitu aja. Jadi kalau ada setup yang memang sesuai ya, kita akan entry gitu ya. Tapi di sini memang terus terang agak sulit untuk SMC ya. Mungkin teman-teman ada yang merasakan hal yang sama ya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, kita lanjutkan di dolar ya, di indeks dolar. Di indeks dolar di 4 jam. Nah, justru kalau kita lihat di indeks dolar ini kembali bullish ya. Kemarin sempat change of character di sini. Kemudian ini ada pullback, kemudian ini break of structure, kemudian ini change of character. Dia tutup gap, kemudian dia up naik. Nah, secara 4 jamnya bullish, kembali bullish ya. Setelah kemarin itu change of character, sekarang sudah menjadi bullish kembali. Ya, maybe ini sebuah koreksi aja, jadi ABC correction. Di daily-nya, wah kalau di daily justru ada rejection ya, ada ekor panjang ini, tekanan bearish. Ya maybe kalau sesuai dengan XAU-nya yang masih ngepol ngegas ya, ini kalau didukung dengan indeks dolarnya melemah, katakanlah ini tadi change of character, kemudian dia bikin change of character kan juga bisa-bisa aja gitu.
itu kemungkinan ya secara XAU, secara gold itu masih akan kuat untuk naik terus. Belum ada konfirmasi atau tanda-tanda untuk reversal. Oke, coba kita akan cek di news ya. Ada apa di news untuk hari ini, hari Selasa? Oke, kita sudah ada di news ya. Di hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 ada jobs opening. Di sini previousnya 8,1, kemudian forecastnya 8,01. Nah, di sini justru ada penurunan. Di sini kita lihat untuk job openingnya ini menurun ya, dari angka yang sebelumnya 8,1, forecastnya 8,01. Nah, manakala harga atau nilai actualnya ini ternyata sama dengan forecastnya atau bahkan lebih kecil, itu akan membuat dorongan terhadap dolar itu kembali bearish ya. Tapi kalau seandainya ternyata actualnya ini jam 10 malam nanti itu ternyata lebih besar daripada forecastnya, yaitu akan membuat dorongan bullish kembali atau penerusan bullishnya untuk di indeks dolar. Jadi itu ya hari ini untuk newsnya jam 10 malam itu BAT USD kemungkinan kalau sesuai ya ini akan membuat dorongan bearish. Kalau begitu goldnya masih akan naik, tapi saya nggak akan entry kemungkinan ya, karena nggak nyaman sih dengan kondisi seperti itu. Kita entry di mana, risikonya di mana, kayak nggak worth it gitu ya. Biasanya malah kita setelah kita nge-sell kena stop loss, kita ganti nge-buy, kita nge-buy-nya juga kena stop loss ya. Mendingan kita tunggu bener-bener fix ya, karena kalau kita nge-buy posisinya sudah di atas banget ini. Kita kan selalu menggunakan retracement ya. Harga itu retrace, kemudian kita entry. Kalau nggak retrace walaupun hanya sedikit ya nggak bisa. Emang rule-nya kita seperti itu, mau gimana lagi ya, kita cari pair yang lain gitu ya. Contohnya seperti BTC kemarin saya dapat entryan ya. Kita kembali ke chart. Oke, nah saya akan bahas tentang BTC. Kemarin saya dapat ya di sini, justru di BTC saya malah profit ya. Ini juga menggunakan Bibu Musang sama Smart Money Concept. Nah kalau dipakai Smart Money Concept ini malah oke gitu, entry-nya yang nggak pucuk-pucuk banget ya, karena kita kan nggak pakai konfirmasi entry agresif, tapi ya deal sendiri running profit gitu. Di sini ya lumayan lah untuk BTC kita profit 8% ya. Terlihat masih bullish di sini. Jadi turun ini kalau kita lihat ya ada resisten trendline yang menahan. Dia sempat ambil di sini ada liquidity, kemudian dia terus lanjut naik. Nah, kalau kondisi BTC ini masih terus berlanjut ya, kemungkinan masih running atau rally sampai ya, kalau kita menggunakan Bibu Musang di sini kan 117.850.000 ya. 117.850 dolar ya. Tapi kalau ini kan sudah dekat-dekat angka psikologis di 120.000 ya, masih kemungkinan masih akan berlanjut ya. Ini kan kompresi ya. Ini sebuah kompresi, sebuah bull flag. Ketika nanti akan break ya, masih akan lanjut ke harga yang lebih atas lagi atau target di 120.000. Jadi gini bonus untuk teman-teman trading di BTC. Kalau di gold memang tidak ada kesempatan yang bagus ya, sudah kita tinggalkan aja, walaupun memang volatile, tapi ya gimana, entry-nya nggak dapat terus gitu ya. Oke, buat teman-teman yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship silahkan linknya juga ada di deskripsi. Untuk channel gratisnya linknya juga saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu aja analisa kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.